Bagian 25, kabar bahagia. Teman-teman yang penasaran banget dengan ceritanya atau mau mengintip profil penulis, yuk kunjungi platform di bawah, sudah kami tulis di link deskripsi. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment YouTube kami juga, agar kami tambah semangat mengupdate video di YouTube. Terima kasih, wassalam. Cinta tahu di mana harus berlabuh. Saat talinya sudah tertambat seringai, seolah senyum bidadari. Jangan biarkan dia terluka lagi. Karena butuh waktu dan kekuatan yang tak sedikit luka untuk mengering. Menjelang tidur malam, aku mencoba berbicara dengan Kak Safwan. Tak tahan rasanya aku menyimpan semua ini terlalu lama. Aku takut itu bisa jadi bibit kegagalan dalam rumah tanggaku lagi. Kak, boleh aku menanyakan sesuatu? Rekaman kejadian hari di mana Kak Safwan menggendong Dokter Amalia kembali berkelabat di pikiranku. Tentu saja boleh, Dek. Ada apa? Ia meraih tubuhku dan mendekapku seperti yang biasa dia lakukan. Apa yang sedang dipikirkan bidadariku ini? Sambungnya setelah aku berbaring di pelukannya. Apakah Kak Safwan masih sering menghubungi Dokter Amalia? Tanyaku dengan suara yang kulirihkan. Aku sendiri ragu dengan pertanyaan itu. Iya, kadang-kadang, jawabnya santai. Aku terhenyak mendengar jawabannya. Santai tanpa beban. Tapi Kak, untuk apa kamu menghubunginya? Bukannya kita sudah memutuskan untuk tidak ikut campur urusannya? Aku masih berhati-hati membahas itu. Aku tidak ikut campur urusannya, jawabnya lagi sambil terus membelai rambutku. Aku tidak mengerti apa yang ada di kepalanya. Apakah ia tidak mengerti tentang perasaanku? Aku terdiam, sementara dia hanya tersenyum melihat raut wajahku yang mulai memerah menahan tangis. Kenapa Kak Safwan tidak jujur saja padaku? Masih ada cinta kan antara kalian? Tangisku pecah bersamaan dengan ucapan itu. Aku kesal karena ia mempermainkan perasaanku. Astagfirullah, kenapa adik manisku berpikir seperti ini? Sudah sayang, jangan berpikir macam-macam. Demi Allah aku tidak ada hubungan apa-apa lagi dengannya. Ucapnya berusaha meyakinkanku. Lalu untuk apa Kak Safwan masih berkirim pesan padanya? Dia merenggangkan pelukannya mendengar pertanyaanku kemudian menghela nafas. Dek Nisa, jujur dia hanya menanyakan perkembanganmu. Bagaimana dia yang menanganimu sejak awal, dan dia merasa bertanggung jawab untuk terus memantau perkembanganmu. Jawabnya masih belum memudarkan rasa cemburuku. Lalu kenapa Kak Safwan saat itu begitu perhatian padanya? Menggendongnya hingga mengurus semuanya. Bukankah dia bukan muhrimmu, Kak? Suaraku meninggi menahan gejolak hati yang selama ini aku pendam. Astagfirullah, Dek Nisa masih menyimpan kenangan itu, katanya sambil menepuk jidatnya. Sayang, keadaannya darurat saat itu. Dia terluka karena aku. Lagi pula, tak ada orang lain saat itu selain kamu. Tak mungkin kan kamu yang menggendongnya? Apakah kamu tega membiarkan dia tergeletak di lantai tanpa pertolongan? Jelasnya panjang lebar. Aku menunduk mendengar penjelasannya. Tak ada yang mampu aku katakan. Mungkin karena rasa cemburu itu terlalu besar bersarang di hatiku. Kak Safwan berdiri mengambil ponselnya, kemudian memberikannya padaku. Sayang, kalau kamu masih kurang yakin, silahkan cek sendiri histori percakapan kami. Percayalah, tak sedikit pun aku pernah berniat untuk mengkhianatimu. Kak Safwan menyodorkan ponselnya. Kubuka histori percakapannya dengan Dokter Amalia. Kubaca semua tanpa terlewati. Dari situ kutemukan kenyataan laki-laki yang memukulnya tempo hari adalah suaminya. Tapi sekarang dia telah mendekam di balik jeruji karena kasus narkoba. Dia bercerai dengan Dokter Amalia. Di percakapan selanjutnya, Dokter Amalia hanya menanyakan perkembangan kesehatan mentalku, tidak ada pembahasan lain. Ya Allah,
Betapa berdosanya aku pada wanita baik ini. Di balik semua deritanya, dia masih saja peduli pada orang lain. Kenapa Kak Safwan tak pernah cerita tentang semua ini? Tanya aku setelah selesai membaca semua percakapan mereka. Sayang, aku tidak mau membebanimu dengan pikiran-pikiran yang rumit. Aku ingin kamu cepat pulih, sahutnya. Tapi aku tersiksa karena cemburu, Kak. Ucapku cemberut. Dia malah tertawa terbahak-bahak. Akhirnya, istriku mengakui kecemburuannya. Artinya Dek Nisa sudah mencintaiku, kan? Sudah lama aku ingin mendengar ini darimu, Dek. Sahutnya di sela tawanya. Dia mencubit pipiku gemas. Padahal aku sempat berpikir untuk berjuang lebih keras lagi untuk mendapatkan hatimu. Pipiku merona menahan malu. Aku baru sadar bahwa kecemburuanku itu bertanda telah hadir rasa cinta untuk suamiku. Dulu aku tak pernah yakin akan merasakan cinta ini lagi. Cinta kepada laki-laki yang selalu memberiku ketulusan tak bertepi. Lelaki yang mempunyai cinta tanpa pamrih. Lelaki yang selalu sabar menghadapi jiwa kekanakanku, dan laki-laki yang begitu dekat dengan Tuhannya. Betapa nikmat Allah tiada berujung. Fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Alhamdulillah, berkat ketulusan Kak Safwan kesehatan mentalku membaik. Perlahan aku mampu memaafkan semua masa laluku. Sejak subuh tadi aku merasakan badanku kurang bersahabat. Perasaan mual dan pusing membuatku tertatih untuk bangun sholat subuh. Di kamar mandi pun aku mual dan muntah. Kak Safwan sangat khawatir melihat keadaanku. Hingga pagi hari keadaanku belum juga membaik. Kak Safwan urung untuk pergi bekerja. Katanya wajahku pucat dan lelah. Aku benar-benar pusing. Aku khawatir penyakit psikologis yang kuderita kambuh. Tapi aku tidak takut pada Kak Safwan seperti dulu. Malah aku merasa dia adalah orang yang sangat aku butuhkan saat begini. Kak Safwan membujukku untuk memeriksakan diri ke dokter. Karena aku memang sudah tidak tahan. Terpaksa aku menyetujuinya. Setelah melakukan pemeriksaan, dokter itu tersenyum padaku. Nyonya sudah terlambat beberapa hari. Pertanyaan itu sontak menyadarkan aku telah telat datang bulan seminggu ini. Maksud dokter? Tanya Kak Safwan. Sepertinya istri Anda hamil. Tetapi untuk memastikan kita harus melakukan pemeriksaan urin. Tanpa menunggu keluar dari ruangan, Kak Safwan langsung memelukku. Ya Allah, terima kasih. Alhamdulillah, sayang, akhirnya kita akan punya bayi. Wajah Kak Safwan berbinar-binar, hingga lupa kalau dokter masih berdiri di depannya. Kak, kita harus menunggu hasil pemeriksaan dulu untuk memastikan. Lagi pula malu, Kak, dilihatin dokter tuh. Kak Safwan salah tingkah setelah menyadari kalau dokter memperhatikannya sambil tersenyum. Alhamdulillah positif, ucap dokter memperlihatkan hasil tes pack yang bergaris 2 pada kami. Tak dapat kugambarkan bahagia ini. Aku terharu mendengar berita ini. Aku menangis di pelukan suamiku. Betapa Allah Maha Pengabul doa. Di saat vonis dokter yang mengatakan bahwa wanita yang menderita vaginismus kecil kemungkinan untuk hamil, Allah menunjukkan kuasanya. Terhentinya kuucapkan hamdalah atas karunia ini. Kulihat Kak Safwan meneteskan air mata bahagia. Kesabarannya berbuah bahagia. Betapa karunia ini sangat besar. Di saat aku bangkit dari keterpurukan dan membuka semua pintu maaf, saat itulah Allah memberiku kebahagiaan yang sempurna. Assalamualaikum. Suara ketukan dari pintu terdengar jelas. Aku merasa sangat mengenal suara itu. Aska? Sahutku setelah membuka pintu. Kulihat wajah sumringah sahabatku itu memelukku hangat. Wah, kejutan sekali ini. Apa gerangan yang membawamu kemari, wahai saudariku? Ucapku kembali memeluk Aska yang tertawa lebar menyaksikan perut buncitku. Angin surga yang membawa aku kemari, wahai wanita hamil. Kami tergelak mendengar leluconnya itu. Ayo duduk. Masya Allah, aku bahagia sekali kamu datang, As. Lihat aku, kesepian sendiri di rumah ini. Rengekku padanya. Sabar,
bentar lagi ada yang temani kalau dedeknya sudah lahir, sahutnya sambil mengelus perutku. Doakan ya As, semoga semua lancar. Insya Allah perkiraan dokter bulan depan aku akan melahirkan, ucapku mengelus-elus perutku. Amin, sahut Azka. Sepertinya ada kabar penting nih, tiba-tiba muncul di sini. Apa yo? Ucapku menggoda Azka. Tada! Sahutnya sambil memperlihatkan sebuah undangan pernikahan. Wah, alhamdulillah. Beneran ini As. Sama siapa sih? Tanyaku tidak sabar ingin mengetahui siapa laki-laki yang beruntung mendapatkan hati sahabatku yang cantik dan baik itu. Sabar Nona, Anda pasti mengenalnya, ucapnya mengangkat alisnya berkali-kali. Siapa sih? Ucapku sambil merebut undangan dari tangan Azka. What? Miftah. Azka menutup mulutku yang masih saja menganga karena terkejut. Biasa aja keles, sahutnya sambil tertawa. Alhamdulillah akhirnya Miftah ketemu jodohnya juga. Ucapku tersenyum kecut sekaligus bersyukur, mengingat bahwa dia adalah orang yang pernah aku kecewakan. Semoga dilancarkan ya Say. Aku mendoakan keluarga kalian nantinya sakinah, mawaddah warahmah, dan cepat buncit kayak aku. Ucapanku disambut gelak oleh Azka. Binar-binar cinta terpancar dari matanya. Alhamdulillah ya Allah, Engkau benar-benar pembuat skenario yang apik. Tamat.